Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Waktu, ruangku untukmu. Ini di edisi spesial Ramadan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini adalah waktu yang penuh berkah, refleksi dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai bareng seorang pengusaha yang luar biasa, pengusaha yang sukses, seorang wanita muda yang cantik, dan ini lady batik. Ini lady batik banget karena dia memiliki usaha batik yang luar biasa yang berasal dari Cirebon. Nah, kita ingin membagi cerita tentang bagaimana beliau ini menjalankan bisnis sambil tetap menjaga ibadah dan keseimbangan hidup di bulan suci Ramadan ini. Siapa lagi kalau bukan Sally Giovanni. Hai Mbak Sally. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, apa kabar Mbak Sally? Terima kasih Ibu, alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Sehat-sehat selalu Mbak Sally. Ini terima kasih dengan kesibukannya Mbak Sally yang luar biasa. Hari ini kita bisa ketemu dengan senang hati Ibu. Sally yang biasa, makasih banget loh Bu, dikasih kesempatan luar biasa buat sharing bareng Ibu. Share ya. Ini soal Mbak Sally sangat ditunggu sama di luar sana. Bagaimana Mbak Sally ini seorang wanita muda, cantik kan? Masya Sukses Allah, dan ramah, humble, selalu helpful, luar biasa deh pokoknya pengusaha yang satu ini yang harusnya menjadi ini kebanggaan bangsa nih kita kalau kita bilang, dan ini kita pengen menginspirasi buat semua yang ada di sana. Semoga sharing kita bermanfaat ya Bu, bisa menjadi inspirasi, Betul. motivasi, dan Betul. juga kita semua bisa berbagi hal-hal yang positif. Betul, yang bermanfaat buat orang lain. Betul. Ini Mbak Sally luar biasa sekali nih. Sambil ini Mbak Sally ini ya, walaupun bisnisnya luar biasa, dia tetap fokus untuk menjalankan ibadah Ramadan. Dan jangan salah ya, di bulan puasa ini dia tetap olahraga, Iya dong. tetap pilates tiap hari. Kan buat menjaga kesehatan kita biar lancar ibadahnya. Lancar luar biasa kan tuh kan, contoh itu satu anak kecil bahwa dia tetap menjaga kesehatannya untuk dapat produktif. Betul. Dan tapi dengan kondisi yang tetap sehat dan tetap ibadah. Ibadah nggak jadi hambatan ya ternyata ya. Iya, jadi hidup itu kita harus balance. Nah, ini kita juga akan dapetin ya tips-tips yang menarik bagaimana buat generasi muda yang pengen produktif dan pengen sukses dan bagaimana bisa mencapai mimpi. Kita bisa mendengarkan kisah daripada Mbak Sally ini. Karena apa, Mbak Sally mencapai saat seperti ini juga nggak mudah. Semua ternyata perlu perjuangan. Iya, semua tuh melalui proses-prosesnya. Prosesnya perlu dengan air mata juga. Tapi buat Mbak Sally ini buat menjadi hambatan. Iya. Karena setiap kesulitan buat Mbak Sally adalah menjadikan suatu tantangan, challenge untuk tetap maju, untuk tetap bisa menjadi sukses. Betul. Dan itu ternyata betul-betul tercapai. Iya. Apa yang diimpikan Mbak Sally ini bisa tercapai tadi dengan semangat yang luar biasa ya, Iya. pantang menyerah. Pantang menyerah. Jadi kalau di mindsetnya Sally tuh tidak ada kata gagal. Yang ada kita harus terus belajar. Jadi sesuatu ujian itu bukan kegagalan. Karena apa, keberhasilan tertunda. Itu proses kita Betul. untuk belajar. Betul. Sally selalu bilang ada rasa sakit yang tidak membuat kita mati. Oke, apa tuh? Tapi rasa sakit itu bisa membuat kita jadi semakin kuat. Luar biasa. Rasa sakit itu membuat semakin kuat. Rasa sakit apa Bu? Apa? Rasa sakit berproses. Berproses itu berproses. pasti rasanya nggak enak, tapi membuat kita menjadi semakin kuat. Oke. Jadi ternyata memang berproses itu orang tuh kan merasa begini, oh nggak bisa, oh aku nggak kuat, Betul. oh aku nggak. Itu yang namanya proses ya, rasa sakit proses ya. Yes. Yang tadi harusnya itu harus bisa diperjuangkan, jangan sampai kita menyerah. Betul. Karena proses Iya. itu melalui itu ya. Melalui itu jatuh semua. bangun. Jatuh bangun. Dan Mbak Sally itu untuk mencapai sekarang ini juga jatuh bangun loh, jangan salah loh. Dan kita mesti tahu ya, Mbak Sally ini usahanya nggak cuma di batik ya. Iya Bu. Coba jelaskan Mbak Iya. Sally. Ya, jadi kan kita percaya Bu ya, Oke. rezeki kita itu ada di berbagai macam bidang, bukan Oke. cuma satu bidang. Oke. Ya kan, kita boleh mencari rezeki di bidang-bidang lainnya. Maka dari itu alhamdulillah selain BT Batik Resmi, Sally juga ada bisnis The Keranjang Bali Bu. Keranjang Bali yang ada di Bali ya tuh ya. Dia tuh rame banget ya. Itu kayak apa tuh, kayak di Bali yang satu lagi? Itu jadi kayak tempat oleh-oleh Bu. Oleh-oleh ya, udah Tapi jadi satu. Sally memang konsepin one stop shopping. shopping. Di atasnya tuh ada experience. Jadi orang-orang bukan cuma sekedar belanja, tapi juga bisa mendapatkan experience yang luar biasa di situ. Dan jangan salah, aku pernah lihat yang di Cirebon di tempatnya Wasmi, itu juga ada experience itu membuat batik loh. Cara membuat batik ya luar itu biasa tuh. berkesan sekali ya Bu. Berkesan Jadi tuh. konsumen tuh di Batik Resmi bukan cuma sekedar beli batik, tapi mereka mendapatkan experience mencoba membatik Dan ternyata nggak mudah Nggak loh mudah, membatik kan? itu loh. Iya, Ternyata oh kenapa mahal Betul. ternyata ada proses untuk mencapai itu ya. Iya. Itu luar biasa banget ya Mbak Sally ya. Yang kita pengen tahu nih Mbak Sally, yang kita pengen mengulik nih Mbak Sally ini.
Mbak Sally ini dulu tuh kenapa sih kok bisa lari ke batik ya? Iya. Usahanya tuh nggak mungkin gini. Waktu muda cita-citanya apa? Dan kenapa bisa menuju ke batik ini? Iya. Karena aku pernah dengar itu kan prosesnya tuh sebenarnya nggak ke batik. Iya, iya, itu luar iya. biasa banget. Awalnya tuh. Awalnya coba ceritain Oke, gimana? iya. Ya Bu, makasih banget kesempatannya. Sally senang nih Bu. Jadi Sally agak flashback ya Bu Oke. ya. Flashback di tahun 2006. 2006. Jadi tepatnya saat itu Sally baru lulus SMA Bu. Lulus SMA. Iya. Oke. Sally mengambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko Bu. Berisiko, oke. Ya kan? Jadi cuma lulusan SMA, belum punya pengalaman bisnis, belum punya ilmu bisnis, modal juga cuma pas-pasan, ya kan? Tapi Sally punya semangat juang yang sangat tinggi, Bu. Dan Betul. Dan tekad yang mimpi, kuat mimpi. dan mimpi yang sangat besar. Oke, Betul banget, oke. Bu. Jadi kombinasi itu yang membuat Sally Buat mengambil keputusan. itu dengan beraninya gitu kan. Jadi waktu itu posisi Sally memang anak pertama. Sally masih punya adik dan ibu Sally memang Single parent. Iya. Membantu orang tua. Betul. Jadi itu salah satu juga tekad ya. Iya. Bagaimana adik Sally harus menjadi sukses. Sally dan tuh saya pengen tahu. banget bisa membanggakan ibu Sally karena ibu Sally kan berjuang membiayai hidup anak-anaknya tuh seorang diri kan. Itu mungkin juga salah satu yang mendorong Sally juga Iya, ya. betul. Memperlihat ibu itu salah satu figur yang menjadi contoh Sally untuk berjuang ya. Iya. Sally nggak pernah malu Bu menceritakan latar belakang keluarga Sally yang memang ya ekonominya pas-pasan gitu kan. Ibu Sally tuh cuma jual sembako di pasar, tapi Sally tuh pulang sekolah selalu bantu ibu kayak nimbang beras, nimbang gula gitu kan. Tapi ini buat yang lain di sana nih, bahwa ternyata kita sukses itu bukan berasal dari mana aja, dari mana kita berada, tapi dari mana aja. Tadi dari Sally merasa bahwa tidak malu dari berada di posisi yang paling, kalau dibilang orang yang posisi yang nggak memiliki sesuatu yang untuk mempunyai mimpi yang tinggi ya. Iya. Tapi ternyata bisa ya. Iya, kadang orang juga beberapa ada yang meremehkan ya kayak lu dari keluarga bukan pengusaha. Mau coba-coba. Iya gitu. Terus lu kan cuma lulusan SMA. Emang bisa jadi apa, orang iya, sukses gitu iya. kan. Cuma itu pernah keluar ya dari betul, orang-orang pernah saya mencemooh dengar. ya. Kamu Iya. sampai berani keluar untuk sekolah, Iya. untuk berbisnis gitu Iya ya. betul. Oke. Tapi justru ya Bu ya, walau bagaimanapun itu tuh tergantung respon kita sebenarnya Bu. Kalau respon kita positif itu akan menjadi energi positif. Oke. Tapi kalau respon kita negatif itu akan mengubur mimpi kita malahan. Nah, itu salah satu lagi. Itu dia. Jadi energi positif. Mm-mm. Jadi ya kita harus punya tekad, punya semangat, Iya. punya kemauan, Betul. dan punya mimpi. Punya mimpi. Dan tadi soal dengan tekad yang positif. Iya. Pikiran positif. ya. Pikiran Oke. positif. Jadi saya setuju banget tuh yang tadi Bu Susi sampaikan ya kan, kita harus produktif. Nah, dari situ Bu, Sally tuh apa ya, kalau dibilang dalam kondisi yang terbatas, sangat terbatas Bu. Karena apa? Ya saat itu kan cuma lulusan SMA, nggak bisa apa-apa, ya kan. Sally punya banyak alasan dong Bu untuk tidak bergerak sebenarnya gitu kan. Saya belum bisa begini, nanti deh kalau saya begini. Jadi yang pertama adalah harus punya niat yang kuat dan buang kata tapi dan buang kata nanti. Kenapa Bu? Tapi itu selalu menjadi alasan. Tapi saya kan cuma lulusan SMA, tapi saya belum punya modal. Nah, itu akan menjadi nggak bisa. nggak akan Itu jadi bergerak nggak gitu akan loh. bergerak. Nah, terus nanti ini sebuah penundaan nih bahaya Bu. Oke. Apapun ya. Apapun kayak itu. penundaan tuh. Kalau kita udah punya niat baik, kita Ayo, pengen usaha, jalanin. jalanin aja. Soal nanti berhasil atau enggak itu soal nanti. Betul. Dan itu kita harus tetap berjuangin Iya. untuk bisa menjadi berhasil. Iya, kita harus take action Bu. Tapi kalau misalkan ditunda-tunda, nanti deh kalau saya udah punya modal, nanti deh kalau saya udah punya apa ilmu apa gimana, itu nanti tuh itu nanti nggak akan terrealisasi gitu kan. Akhirnya alhamdulillah Sally buang kata tapi dan nanti. Tapi Sally, itu mungkin Sally juga ngeliat bahwa Sally itu membantu ibu dari Iya, kecil itu sih. dan berjuang di pasar ya, dan itu menimbang barang apa di pasar, itu suatu perjuangan. Iya. Yang tekad di dalam diri Sally, Iya. saya bisa, saya harus Iya. bisa semua ya. Dan Sally bersyukurnya memang berarti passion Sally tuh di situ Bu. Sally tuh senang jualan Bu, dan Sally senang banget kalau ketemu orang gitu kan. Aku berasa Tapi emang kelihatan sih kalau kamu jago jualan. Jadi ngobrol-ngobrol aja bisa sambil jualan tuh udah pinter banget. Oke, terus gitu ya. Iya Bu. Nah, emang tapi senang. Sally kan gini, waktu tadi Sally udah tekad ya tadi ya, mau usaha, Iya. benar-benar untuk bantu keluarga. Itu apa yang dipilih Sally sebelum jadi, kan belum batik waktu itu Belum kan? batik. Nah, Jadi pertama kali dengar-dengar Sally- katanya sampai jual kain kafan tuh. Nah, berarti tuh. Ibu udah membaca
Jadi Sally tuh, Cerita tentang iya, Sally. Sally tuh sebenarnya udah buat buku Bu, Oke. ya kan. Alhamdulillah sih udah nasional bestseller di Gramedia. Oh, ya? Udah cetakan ke-7. Oh, ya? Nanti Ibu harus baca. Harus baca. Ya, Iya, terus? jadi pertama kali Sally jualan tuh kain kafan Bu. Banyak yang pada kaget kan. Mbak Sally kok bisa jualan kain kafan? Kenapa Mbak Sally jualan kain kafan? Jawabannya itu yang paling gampang Bu. Oke. Jualan kain kafan itu cuma jualan kain putih. Dan yang belinya nggak akan milih-milih, nggak akan nawar-nawar juga gitu Dan kan. akan butuh kafan itu. Dan pastinya butuh kain kafan kan Bu. Oke. Tapi ternyata Bu, kadang Nggak mudah juga. Nggak mudah juga. Kadang tuh nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh. Oke. Iya. Ternyata Sally jualan kain kafan door to door tuh Bu, Sally tawarin Biasa. dari rumah ke rumah. Ternyata nggak banyak loh Bu yang mau beli kain kafan. Karena mikir gini, sekarang gini aja Bu, Sally ketika ke ibu nih, Bu Susi mau beli kain batik apa kain kafan? Jujur Bu, Bener nggak mungkin Pilihnya cari apa? kafan, nggak mungkin pilihnya batik. Jadi orang kadang mikirnya ya kebutuhan kita saat ini ya batik. Kain kafan nggak tahu kapan gitu kan ya. Kenapa gue harus nyebut Kenapa kita harus? Padahal Sally udah pakai kayak sebaik-baiknya pengingat adalah kematian. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Nggak ngaruh Bu. Jadi kayak nggak banyak orang yang mau beli kain kafan kecuali memang itu butuh gitu kan. Nah pertanyaannya, Sally masa harus mendoakan setiap hari itu? Ada yang, nah kan nggak etis ya Bu ya. Dan Gitu. jangan salah ya, pada waktu itu Sally udah married ya. Udah married. Di usia- tadi pilihan tadi. Nah, Pilihan itu. untuk usaha karena Sally juga udah married, pilihan. Iya. Pilihan yang betul-betul menurut Sally ini saya harus jalanin. Nah itu Oke. Sally kan bilang Bu, Sally mengambil keputusan yang bagi orang sangat beresiko. Beresiko. Menikah di usia muda, Muda. memulai usaha sejak dini. Yang kita nggak tahu usahanya mana Kita yang betul-betul. iya betul. Tapi Sally ambil pelajaran begini Bu, ketika kita di sekolah, Oke. kita tuh belajar dulu baru ujian, Iya. betul ya Bu? Betul. Tapi Keren. ketika kita di dunia usaha, Ujian. kita kadang dikasih ujian dulu baru kita Proses belajar, belajar. gitu kan? Proses belajar itu, aku kayak dikasih ujian dulu, kain kafannya nggak laku, baru aku belajar. Gimana caranya biar kain kafan ini laku gitu kan? Kan biasa ya. Iya. Maksudnya ujian dulu baru proses Oh, belajar. iya. Benar. Iya kan, Bu? Tapi itu suatu risiko. Berarti Nah. nggak semua orang bisa mengambil suatu risiko itu. Makanya Sally bilang kan Bu, sebenarnya tidak ada sesuatu yang sia-sia Bu. Lihat, Sally jualan kain kafan, walaupun gak laku gak ada yang sia-sia, tapi Sally mendapatkan pelajaran berharga dari situ. Tapi gini misalnya, jadi kalau kita memikirkan, jadi gini, kita buat semua di sana tuh juga kita gini, bahwa kita berhasil itu sekolah itu kan lebih bagus. Iya, kan, pastinya. Tapi buat Sally mengatakan bahwa tidak melalui proses sekolah yang Sally harapkan tadi itu bisa sekolah itu juga bisa, Iya. asal tadi punya tekad, Betul. punya tekad, kemauan, Iya. dan selalu positive thinking, dan selalu punya keinginan untuk maju. Iya. Nggak pernah tadi nggak bisa menunda. Iya, jangan sama menunda tadi, sama jangan beralasan. jangan beralasan. Nah, Itu yang Sally betul. tadi tekankan dalam hidup Sally ya. Sally setuju Bu, kadang juga ada orang yang beralasan gini, ya saya kan nggak kuliah, mana sih bisa Nah, saya dapat tuh, itu. ada cerita. Beralasan kan Bu, Beralasan. padahal bisa kok. Bisa. Saya tuh nggak kuliah, tapi saya banyak belajar dari di lapangan, di lapangan gitu kan. Jadi ada juga sesuatu yang kita nggak dapat pelajaran dari sekolah, tapi kita dapatnya dari sosial gitu loh. Yang ngebentuk Sally seperti ini nih, karena Sally banyak bertemu orang Bu, gitu kan. Ilmu yang langsung didapat Ilmu dari yang langsung didapat kayak Sally tuh seneng banget kan Bu, dari pertama kali ketemu Bu Susi Sally excited banget karena karena banyak pengen belajar diskusi, dari banyak belajar ibu. sama-sama lagi siapa, Betul. banyak ilmu yang bisa didapat dari semua Betul, orang. Oke. ibu kan pasti jauh lebih pengalaman lah gitu kan. Dengan bidang mana kok berarti nggak pengalaman. Kita bisa kolaborasi Nah, nih Bu. kolaborasi. Iya iya. Oke, terus? itu Bu. Nah, alhamdulillah Bu dari kain kafan Sally banyak belajar. Sally tuh cari pengrajin batik Bu. Itu pas banget tetangga. Oke. Jadi waktu abis nikah tuh Sally numpang di rumah mertua. Tetangga mertua Sally itu orang pengrajin batik Bu. Ya. Dan mungkin diceritain bahwa mertua Sally itu Mm-mm. juga batik ya, Tapi pengrajin, Pengrajin. bukan pengusaha. Bukan pengusaha, tapi Jadi pengrajinnya pengrajin benar-benar. itu benar-benar kalau ada pesanan baru dia buatkan. Ya. Kalau nggak ada ya. Jadi nggak. pesannya yang Ini. waktu itu mertua bilang kalau kafan Iya. nggak bisa nggak Iya. apa-apa. Kalau kain bisa kafan nggak bisa nggak apa-apa. Coba deh kain kafannya dibawa ke pengrajin batik. dan semua di luar sana nggak tahu bahwa Iya. batik itu bisa ada yang berasal Dari kain kafan, termasuk yang Sally pakai Bu sekarang. Nah, tuh, ibu pegang deh. ternyata ini ternyata kain kafan. Kain kafan, adem kan Bu bahannya kan. Ini katun Bu. Jadi ini bahan dasarnya kain kafan. Sampai Sekarang tahu udah kapan tuh adem. soalnya dipakainya enak Bu, adem. Tuh kan jadi berarti kan itu menunjukkan Sally itu ya gitu. Oke, jadi itu yang membuat
Sally berubah ya, beralih Iya. ke batik tadi. Iya. Nah, Tapi asal muasal mau sebagai pengusaha untuk pengrajin tadi ya. betul, Karena memang. Sally sama sekali nggak punya latar belakang background untuk batik. Untuk membatik enggak Oke, gitu. Tapi oke. ternyata bisa loh kita manage para pengrajin batik, kita arahkan, kita bikin motif. Nah, ini dia Bu, yang pertama itu kan modalnya pengusaha bukan cuma uang, Bu. Oke. Modalnya pengusaha tuh yang pertama adalah inovasi. Ya kan, kalau kita nggak berinovasi ya udah kita akan mati, ditinggal gitu. Alhamdulillah Sally ini punya tekad buat terus berinovasi biar batik ini bisa diterima di masyarakat luas, Bu. Ya kan, dulu ibu tahu lah pasti batik itu di mindset orang-orang tuh batik tuh cuma pakaian formal, Betul. buat kondangan doang, Ya, ya, dipakai oleh sebagian kalangan tertentu gitu. betul. Nah, saya tuh pengen Anak muda bisa pakai, merubah stigma itu. untuk Yes. anak-anak yang ya kan Iya. gaul tuh baju-baju Iya. yang untuk ya. Aku pengen batik itu menjadi daily wear yang bisa dipakai kemana aja kok, nggak Dan mau oleh juga siapa aja. batik oke, dipakai oleh siapa aja. Makanya tadi saya bikin loh Bu, batik terus me kids. Oke, Mulai dari tadi, anak-anak oke. aja tuh harus suka Iya, pakai iya, batik. iya. Terus batik terus me yang buat remaja ada Bu, ya kan? Oh, Yang sampai kapan tadi? tapi itu luar biasa banget ya Sally. Jadi tapi Sally tadi tantangan terbesar ya. Tadi kan Sally kan kalau seorang pengusaha kecil itu ya pada waktu itu pasti ya UMKM itu kan satu modal, inovasi, Betul. pemasaran. Iya, Itu kan kita harus pastinya. bagaimana menjaga kualitas, Iya. bagaimana untuk branding produknya. Itu kan suatu hal yang nggak mudah ya. Iya, pasti. Itu prosesnya. Tantangan saya itu apa tuh Sally? Ya, Sally sih sebutnya ada 5P ini Bu. Oke. 5P. P yang pertama adalah produk kita harus punya value Bu. Oke. That's why value-nya itu apa? Value itu harus terus berinovasi. Oke. Karena kita nggak bisa sama dengan market yang lain. Kita Dan harus ngikuti punya- zaman. Betul. Nggak boleh terus batik itu kan ada ya. Iya. Kalau batik itu yang model itu aja. Kan bosan, Nggak Bu, bosan, iya oke. kan? Kayak kamu bisa Kita- berkolaborasi itu karena Iya, untuk mengikuti ya. Betul. Oke. Kayak ibu sekarang ngelihat Sally ini, suka karena ini sebuah inovasi Bu. Oke. Bukan cuma blazer tapi Sally padu-padankan dengan ada motif mega mendungnya, ya kan, dengan model yang fashionable, Oke. ya kan bisa dipakai Ternyata kemana bisa, aja. ternyata Ternyata bisa. bisa gitu. Oke. Jadi kita tuh harus punya produk yang punya value. Itu Oke. pertama. P yang pertama, Oke. produknya punya value. P yang kedua adalah promosi Bu. Oke. Ya kan? Oh, 5P-nya. Sekarang kalau produknya udah punya value tapi kita promosinya promosi nggak kurang, keren, ya, tetep. percuma aja. Oke. Orang nggak akan tahu. Nah, Sally alhamdulillah Bu, Sally tuh memaksimalkan yang sekarang dunia digital Bu. Sally sangat memaksimalkan promosi di dunia digital Bu. Tapi pada waktu itu belum digital dong. Oh, kalau dulu belum. Kamu jualannya door to door dong Door pasti. to door, tapi Door to kan door. promosi tetap dipakai Bu. Promosi Iya gimana kan, tuh tetap pada waktu dipakai. belum digital? Bu, Sally dulu waktu belum digital Bu, Sally tuh bener-bener ngejar-ngejar public figure sampai Sally tungguin di stasiun. Yang benar. Beneran Bu, di Untuk stasiun. kamu kasih itu. Untuk aku kasih produk aku. Jadi dulu belum ada endorse kamu udah belum jualan. ada endorse, sebenarnya itu aku udah endorse loh Bu. Udah endorse tuh Demi sebenarnya. apa Bu? Demi foto bareng Sally figurain Sally pajang semua artis-artis Di toko yang tuh. menerima Nah, itu. produk Sally tuh Sally pajang di toko. Luar Itu biasa. Itu salah satu promosi. Jadi mulai Iya. artis ini pakai juga nih batik Nah, ini. itu dia. Itu pada waktu itu belum ada digital tuh ya. belum ada Mas Iman? digital, Oke. promosi tradisionalnya begitu. Luar biasa loh dia. Terus Kayak gitu kata anak promosi. lagi tuh. Nah, Tadi. produknya punya value, promosi yang Promosi bagus harus dan bagus. packaging jangan lupa. Packaging. Nah, Ibu kalau misalkan tadi Sally bilang, "Bu, kita tuh ada loh Bu batik yang buat gift." Itu tuh packagingnya keren banget, Bu. dibuat keren, Cakep ya. banget. Menarik ya, Harus menarik. Ibu ini kan sering banget kan dari mata turun ke hati. Aduh, dari mata luar biasa. Aku nih lihat Ibu, aduh Ibu nih Dari bener-bener mata iya gitu kan. Ibu nih keren banget. Ibu nih Keren banget, kamu yang cantik keren. gitu. Pokoknya kan semua tuh Harus dari dilihat dari tampilan. Iya, kita mau nggak mau Bu. Pasti kan harus good looking Iya, dong Bu. Kalau udah dari good looking pasti turun ke hati. Itu yang packaging tadi. Packaging harus diperhatikan. Kadang mohon maaf ya Bu, UMKM tuh kadang bilang gini, "Allah produk saya diplastikin putih bening aja udah laku." Nggak bisa gitu Padahal kan dong. packaging itu tidak harus mahal. Tidak harus Tapi mahal. bagaimana untuk membuat jadi cantik dan indah ya. Iya Oke. betul. Menarik lah. Menarik Buat lah menarik. kayak Oke, gitu. oke. Nah, P yang keempat adalah place. Place place. itu tempat jualannya Bu. Oke. Iya kan? Itu ngaruh Bu. Kalau dulu Sally mengandalkan offline, toko-toko Sally. Oh, Jadi Sally Sally- waktu awal dulu tuh, Sally kan pengasih dikumpulin. Iya betul. Terus toko-tokonya offline-nya tuh Sally titip atau gimana? Iya, tadinya Sally titip-titip Bu. Sally kan ke Tanah Abang, Tamrin City, Pasar Itu Baru. bukan tokonya Sally sendiri Bukan tuh? tokonya Sally sendiri, Sally kayak titip jual gitu loh Bu. Oh, fee sharing. Iya, apa Oke. namanya konsinyasi. Konsinyasi, oh Iya, gitu. betul Oh, begitu. terus? Nah, udah dari situ alhamdulillah Door to door tuh ya? Door to Dari door Cirebon banget, tuh ya? Bu.
Sally nggak pernah malu ya Bu, itu Sally sampai bener-bener tidur di musola jalanan Bu. Tuh, luar biasa kan. Dan itu bertahun-tahun Ibu, Sally Dan tidur di Sally itu musola perjuangan. jalanan, Sally numpang mandi di pom bensin, kebun kacang, sampai inget loh Bu. Itu Sally bener-bener kayak kamar mandi pom bensin kan kecil tuh Bu, ada ember, ada gayung, ya Sally mandi di situ Bu. Luar biasa. Itu bertahun-tahun Bu, orang nggak pernah tahu, taunya pernah sekarang berjam kayak hasilnya, gitu. nggak Iya, pernah iya. tahu prosesnya tuh bertahun-tahun Sally tuh Betapa gitu sulit Bu. kayak gitu tuh, luar biasa Iya. kan. Kita nggak ngira kan seorang Karena Sally. apa? Maksudnya kita nggak perlu malu, nggak perlu gengsi, karena malu dan gengsi nggak membuat kita sukses. Karena perjuangan itu emang melalui itu. Perjuangan melalui itu. itu. Jangan kita juga sok gengsi tadi. Nah, itu kadang kan Kita harus gengsi nggak mau kan. gengsi. Iya, Oh bener jadi aja. dititip-titipin dulu. Dititip-titipin dulu. Oke. Sally percaya dulu, place tempat jualan kita tuh harus banyak dan bisa dijangkau oleh banyak orang gitu Oke. kan. Kalau sekarang kan pastinya marketplace ada ya kan, di online. Sudah mudah, lebih mudah. Betul, di media sosial apa segala pakai handphone macam. kita bisa jualan. Betul. Waktu itu kan belum ada Belum ya. ada Bu, jadi Sally Oke. titip-titipin kemana-mana. Sampai akhirnya Sally punya toko sendiri. Alhamdulillah dari toko itu Sally Di juga Jakarta. di Cirebon dulu Bu. Oh, Cirebon dulu. Oke. Cirebon Sally punya toko, dari Cirebon alhamdulillah banyak pelanggan. Akhirnya Sally buka toko di Jakarta di Majestic Bu. Oh, di Majestic. Di Majestic tadinya Bu. Oke. Buka toko di Majestic juga alhamdulillah ramai. Akhirnya Sally buka cabang di Medan Bu. Wah, luar Di biasa, samping Medan. Sun Plaza. Oh iya. Udah 9 tahun Bu sampai sekarang Sampai Bu. sekarang masih? Masih ada di samping Sun Plaza. Medan. Di Padahal Medan tuh bukan pengagum batik loh, tapi Iya, tapi tetap alhamdulillah ternyata surprise di situ. Iya, Berarti ternyata banyak pengagum Betul, batik sana ya. banyak pengagum batik Oke, sana. Ya itu, jadi makanya tempat jualan itu penting banget dan menentukan banget keberhasilan kita. Oke. Karena di mana produk kita bisa dijangkau oleh masyarakat luas. luas. Gitu. Oke, Kalau oke. sekarang kan ya banyak ini kan apa platform Oke. digital yang bisa Oke. kita pakai. Oke. P yang kelima adalah Apa? yang nggak kalah penting, Ya. personal branding. Oh, personal Tetap. Tetap. Kenapa Mbak sekali Sally lagi. tiap hari harus pakai batik? Karena personal branding saya adalah Lady Batik. Lady Batik, tadi itu Lady Batik tuh. ya kan? Dan ini apa namanya ciri khasnya daripada Ciri Sally itu adalah Mega mega Mendung, Bu. Tapi Sally- Mega Mendung dengan corak yang bermacam-macam cantik jadinya. Sally ada cerita Bu, jadi dulu zamannya Covid Bu, ya kan, Sally pakai masker Ya. di Bandara Soekarno Hatta. Itu Mega Mendung. dari ujung orang manggil Sally, aku bingung nggak Bu, pakai masker kan harusnya nggak ketahuan Ya, kan kan. itu siapa. Ternyata dia tahu Sally dari apa coba Bu? Dari Mega Mega Mendung, Mendung. ya. Berarti personal branding aku kan Udah berhasil. iya. Dan itu karena kamu foto pakai itu Selalu. terus selalu kamu tampilin, selalu pakai dengan Iya, baju iya, Mega Mendung Mendung ya. itu. Dan berarti Dan itu baju-baju dressnya juga Mega Mendung Mega loh, jangan Mendung salah. semua, Terlalu Bu. Mega Mendung itu ya. Mega Itu Mendung nanti iya. membuat hidup Mega Mendung ya. Karena Iya. kan Mega Mendung itu kan dipakai untuk corak batik yang hanya itu aja. aja. Dan biasanya batik-batik bapak-bapak itu tuh ya. Nah. Karena perempuan jalan itu muda. sekarang lebih dia bervariasi. Oke. Terus aku kayak promosi berjalan Bu jadinya Oke. kemana-mana. Mbak Sally batiknya bagus. Iya dong, batik resmi Mega Mendung. Makanya personal branding sangat Sangat penting. penting. Dan itu Iya. itu jadi 5P itu dipakai 5P juga. itu. Dan 5P itu dibangun oleh Sally itu tidak mudah. Mm-mm. dan juga tidak cepat. Ini suatu hal yang menurut saya luar biasa sekali bahwa kita tadi 5P ini yang menjadi pegangan Mbak Sally untuk bisa berhasil ya. Betul. Dan itu kita melihat harus disiplin Ya, dan konsisten dalam konsisten. menjalankan. Iya, Dan betul. 5P ini menjadi perhatian Mbak Sally untuk memperbaiki Iya. semua apa untuk berproses ya betul. untuk mencapai saat ini ya. Ya, selain 5P ada juga nih Bu, ada 3 poin yang sangat penting yang tadi Oke. saya bilang. Pertama berinovasi, Oke. kita harus terus berinovasi. Yang kedua berkolaborasi, Oh, kolaborasi. ya. Yang ketiga beradaptasi Bu. Oke. Harus Karena menyesuaikan zaman tren. itu terus berubah. Tadi Ya. kita harus menyesuaikan Menyesuaikan zaman. Kalau enggak kita ketinggalan. Betul, karena gini Bu, kalau kita memakai ilmu yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda itu tidak mungkin. Kita harus selalu upgrade Jadi diri. tadi inovasi harus out of the box ya. Out of the Karena box. kita mau ngikuti zaman tadi kita harus out of the box untuk bisa lompat. Bisa lompat. Kalau enggak kita nggak bisa lompat seperti ini Itu sekarang dia. Sally ya, nggak gampang ya Sally Iya, ya. iya, iya. Oke, luar biasa banget dan jangan lupa kalau ke Cirebon coba datang ke Batik Trusmi, luar biasa banget. Dan di situ juga experience bisa melihat untuk belajar untuk Belajar batik. Dan batik. jangan salah, di situ sama Mbak Sally di Batik Cirebon Trusmi ini itu ada juga museum. Museum batik. Museum batik karena Iya. Mbak Sally itu tadi suatu hal yang karena cinta Iya. akhirnya membuat dia membangun museum itu mencintai budaya Iya. budaya Indonesia, budaya tanah air yang Iya. diangkat di dalam museum dari proses dari batik, dari tulisannya, dari tempatnya, Iya, dari semuanya luar ada biasa ya, aku lihat Bu. itu ada di situ. Nah itu perlu dilihat kalau ke Cirebon, jangan lupa untuk mampir ke Batik terus nih. Makasih loh Bu selalu Oh, support. udah selalu support karena
bagaimanapun kita harus selalu support Mbak Sally ini membantu di dalam membangun budaya Indonesia. Kalau bukan berkarya, kita siapa lagi? Kalau gitu. bukan sekarang kapan lagi? Nah itu dia, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah itu dia, kita harus lihat itu Mbak Sally yang luar biasa. Dan jangan lupa sekarang Mbak Sally juga berinovasi lagi. Tidak hanya di batik, dikembangin. Batik ini sudah meluas, batik ini sudah bisa eksis lah ya. Tadi dengan 5P-nya tadi dan tetap eksis dan luar biasa. Sekarang juga ada di Pondok Indah ya. Ada di Pondok Batik Tusmi di Indah, Pondok Indah Jakarta. untuk yang eksklusif premiumnya. Kalau premium ada di Pondok Indah. Jadi kalau mau mampir boleh datang ke sini juga, luar biasa. Tadi saya ke sini juga Langsung belanja. borong loh. Tadi cuma mau lihat bagaimana Trusmi, ternyata juga menarik untuk dibeli. Nah, dan selanjutnya pengen tahu sekarang ini katanya punya juga keranjang Bali. Iya, betul, Bu. Di keranjang Bali. Iya. Yang tadi ada di Bali ya. Iya. Nah, kenapa kok bisa lari ke keranjang Bali? Ide apa yang membuat Sally ke situ? Nah, Sally percaya Bu, Sally banyak belajar dari beberapa pengusaha. Pengusaha sejati itu pengusaha yang berani keluar dari comfort zone. Luar biasa banget. Iya. Nah, Sally itu kan pengen terus upgrade diri, belajar ilmu yang memang baru. Oke. Nah, si The Keranjang Bali ini kan baru nih Bu. Oke. Itu kan apa, oleh-oleh ya Bu ya. Itu jadi kayak bisnis pariwisata. Bisnis tapi juga mengangkat pariwisata Mengangkat ya. pariwisata. Dan jangan salah di situ di Keranjang Bali itu menjual produk-produk kita, UMKM kita. Bu, waktu Covid tuh Bu, kan Bali yang sangat paling terdampak Iya, Bu. iya. Itu The Keranjang Bali sampai punya program promosi jual harga modal produk UMKM. Jadi semua produk UMKM sama The Keranjang Bali dijual harga modal, yang penting UMKM tuh bisa jalan. Luar biasa. Gitu, luar biasa. Bu. Tahun berapa tuh Keranjang Bali? 2019 Bu. Covid dong. Jadi baru buka beberapa COVID ini langsung terjadi. kena Covid. Itu sempat dong kamu ngalamin masa. Wah, itu luar biasa Bu. Makanya Sally bilang kan, semua tuh kita nggak bisa ngerubah kondisi Bu. Covid itu dunia ya, tapi kita bisa ngerubah respon kita. Kalau kita responnya positif, insya Allah bisa Luar mendapatkan biasa. hasil yang positif. Respon terhadap kondisinya. Betul. Tadi beradaptasi. Yes, Oke. exactly Bu. Ini kan nyambung kan Bu, Nyambung. beradaptasi Karena di segala itu situasi yang dan adaptasi kondisi. itu yang membuat Sally bisa eksis sampai saat Iya. ini. Nah terus pada waktu itu saya apa tadi membuat kamu ke The Keranjang tadi itu karena Iya. melihat mau membuat suatu tempat oleh-oleh tapi Iya. juga wisata. Ada experience-nya. Experience-nya. Soalnya selama ini Sally kan suka banget ke Bali Bu. Oke. Nah, tempat oleh-oleh cuma gitu-gitu aja Bu. Dan itu aja di Itu situ-situ aja, aja. situ-situ aja. Cuma Oke. sekedar beli produk oleh-oleh, buat apa? Nggak ada berkesannya. Sally pengen ada experience, jadi Oke. orang tuh pulang dari Bali punya kesan gitu Apa loh. yang buat experience tersendiri buat The Keranjang Iya, Bali? jadi di Keranjang Bali itu ada 4 lantai kan Bu. Oke. Di lantai 4 tuh, di lantai atas tuh ada yang namanya teater. Itu tuh Bu ada pertunjukan kayak tari-tarian Bali. Luar biasa. Yeay. Luar biasa Betul. banget. Terus juga di situ ada kita di makeover, kita bisa pakai baju adat Bali Bu. Oke. Wih. Bisa difoto pakai Jadi baju adat di Bali. sini Sally mengangkat Bali ya, Bali, budaya Bali. budaya ya. Bali. Oke, walaupun Batik Tusmi tetap ada di situ. Ada, tetap. Cirebon ada di Bali. Tetap. Nah, Oke. kalau di Keranjang Bali tuh Bu, konsepnya tuh Bali dalam satu keranjang. Oke. Jadi sebenarnya sama dengan kayak Cirebon ya tempat kamu ya. Betul, langsung Cuman shopping experience-nya itu kamu kan buat berbeda. berbeda. Experience yang ada di Bali. Iya. Karena kamu menangkap peluang wisatawan di sana. Wisatawan Bali di Biasa banget sana. ya. Oke. Betul Bu. Ini anak kita nggak salah ya. Ini kita melihat orang yang memberi inspirasi yang luar biasa. Tadi sekolah sampai SMA bukan menjadi halangan. Betul. Bukan menjadi, ternyata tetap bisa berinovasi. Alhamdulillah. Karena tadi banyak belajar, Iya. banyak tahu dengan dari proses berjalan tadi. Betul. Luar biasa. Terus The Keranjang ini dikatakan sukses setelah melewati masa sulit. Waduh, itu melewati masa sulit di Covid itu luar biasa, kan sempat harus tutup Bu. Oh, Semua iya. tutup, sampai Pantai Kuta ditutup, mall-mall ditutup, tempat Terus makan. pegawai semua. tetap ini dong? Nah, akhirnya pegawai tuh kalau misalkan kayak di PHK tuh saya akan susah lagi cari untuk Orangnya. orangnya. harus ada. Dan kita kan dulu nggak pernah tahu Bu, Covid tuh ternyata Sampai lama. kapan? Aku taunya kayak cuma sebentar. Akhirnya Sally punya ide di rolling Bu. Jadi satu karyawan itu 1 bulan tuh masuknya kayak cuma 1 minggu, ada yang cuma 2 minggu, Oke. gitu. Yang penting ada masuk, Oke. gitu kan. Jadi nggak full 1 bulan. Terus masuk itu pun untuk apa nih? Kan Untuk tutup. itu apa yang produk-produk UMKM yang dijual harga modal itu loh Bu. Sally jualan online Jadi akhirnya. online. Online. Jadi melalui online itu yang manfaatkan Sally untuk tetap jual, jadi tetap eksis dulu di situ. Betul, alhamdulillah tetap berjalan lah. Yang penting operasional Operasional jalan bisa Bu. tutup lah Bisa ya. tutup lah Bu. Oke, tapi setelah masa Covid
langsung ya. Alhamdulillah Bu, sekarang udah lari kenceng lagi Bu. Dan jangan salah dengan keberhasilan Mbak Sally di dalam membangun UMKM di Indonesia ini, sekarang dituju juga sebagai pengurus di Dekranasda. Dan itu karena karena pemerintah melihat bahwa ibu-ibu kabinet, ibu menteri melihat bahwa Sally ini ya tadi pengusaha muda yang memberi membangun budaya-budaya Indonesia diangkat dan juga para UMKM. Karena bagaimanapun Sally ini mengangkat tadi di keranjang UMKM seluruh dari segala jenis produk. Selain tadi juga pengrajin batik. Betul. Itu kan membantu di dalam pemberdayaan tenaga kerja kan. Itu kan selain membantu UMKM itu juga para pengrajin. Pengrajinnya kan luar biasa banget. Oke. Luar biasa banget ya. Kita nggak mengira seorang Mbak Sally ini yang luar biasa sekali. Mungkin saya juga nggak punya pemikiran seperti Mbak Sally ini. Masya Allah. Ya, tapi buat saya ini, buat kita semua banyak belajar bahwa nggak ada kata nggak bisa. Semua itu bisa asal mau atau tidak. Betul, tergantung kita kan Bu. Kemauan dulu ya. Tapi saya senang banget loh Bu. Maksudnya di tahun ini alhamdulillah insya Allah ya Bu, kita bisa 5 tahun bersama lagi di Dekranasda. Saya bertemu Ibu Susi tuh itu baru kali ini bertemu ya. Karena aku diajak kita bertemu nih. Kita bertemu ternyata cocok nih, chemistry-nya nyambung nih. Iya loh, langsung ya Bu ya. Tapi dari dunia berbeda, dunia perbankan dan dunia bisnis ternyata bisa nyambung. Yang kita memang bagaimana mendorong bareng-bareng. Kita punya ide kreatif yang kita nanti ke depan ya. Kita akan membangun Dekranasda dalam membangun UMKM. Semangat ya Bu. Supaya itu semangat. Kita akan berkolaborasi dengan beberapa institusi ya, daerah maupun pusat untuk bagaimana UMKM kita Indonesia tumbuh. Berkembang untuk membangun Indonesia maju. Luar biasa. Dan jangan salah lagi, kita juga pengen tahu lagi nih, usaha dia nggak cuma sampai di situ nih. Mbak Sally ini ternyata juga punya usaha lagi nih. Ini bidangnya luar jauh dari yang awal ya. Itu adalah di Trusmilen. Trusmilen. Itu kalau biasanya orang mengenal usahanya apa nih properti apa namanya enggak? Perumahan. Enggak ningrat apa namanya? Rumah ningrat. Rumah ningrat. Kalau orang mengenal Mbak Sally ini rumah ningrat, tapi sebenarnya Trusmilen itu bergerak di bidang properti, yang dimana ini adalah usaha bersama suami ya. Suami yang kayak fokus di sini ya. Lebih fokus suami di sini. Sally yang di batik ya. Jadi kita bagi tugas. Bagi tugas ya, biasa ya, suami sudah berbagi tugas demi mimpi yang besar bersama. Tapi ini Trusmilen ini udah kapan sih? Trusmilen tuh sebenarnya Bu berdiri ketika after Covid. Oh, after Covid baru loh ya sebenarnya. Baru. Dan ini suaminya tuh pengen punya ide kreatif lagi. Yang kenapa saya juga pengen usaha yang merasa bahwa suami mampu, keinginan tuh mampu untuk melakukan itu ya. Tadinya sempat ragu ya. Tadi sempat ya apa mampu? Saya sempat tanya ya. Kan jadi ceritanya suami tuh ini Bu, ada workshop itu jadi kayak jualan properti gitu kan. Terus aku bilang, bener nih, yakin nih, buktiin ya gitu kan, harus sampai berhasil. Saya kayak gitu, aku kasih challenge ke suami. Nah suami, iya udah oke, aku buktiin. Ya pertama kecil-kecilan dulu Bu, gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah menguasai kota Cirebon. Jadi perumahan di kota Cirebon itu Trusmilen. Tapi luar biasa. Tapi itu semua berkat support dari orang tua, pastinya doa dari orang tua, dan juga doa dari Mbak Sally dan suami juga, dan support dari orang sekitar. Orang sekitarnya tadi yang dibantu. Betul, kita kan nggak bisa sukses sendirian Bu. Jadi keberhasilan kita memang karena orang lain, orang di sekitar kita. Ini yang perlu kita support ya Mbak Sally. Itu luar biasa banget nih. Ini yang paling momen yang paling berkesan ya buat Mbak Sally ini ya, pasti kan sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai tadi pengurus daripada Dekranasda kan luar biasa banget nih. Kalau aku lihat lebih sibuk nih, kayak aku aja kalah sibuk nih ya. Seorang yang kayak kalah sibuk nih sama Bu Sally ini. Tapi luar biasa banget. Ini kan sebagai pengusaha muda, ini kan kebetulan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan tuh membagi waktunya dong tentunya dong. Aku tadi kan juga surprise, tadi pagi-pagi datang, Sally mau ketemu ya kita ya, olahraga dulu pilates, coba luar biasa banget. Sempetnya masih pilates. Aku tuh aja yang mungkin kesibukannya nggak seperti itu belum sempat pilates nih. Nah ini gimana tuh cara membagi waktunya? Iya, jadi gini Bu, kita itu kan wanita ini makhluk sosial sebenarnya Bu. Iya, multi talenta, bisa semuanya. Iya. Kalau dipikir lebih kuat kayak lebih strong kayaknya. Alhamdulillah. Jadi Bu,
saya percaya ya Bu ya, semua manusia itu dikasih waktu yang sama. Mau presiden dikasih waktu 24 jam. Tetap 24 jam. Ibu Susi yang sibuk Tetap ini 24 24 jam. Sally 24 jam. Iya. Artis Raffi Ahmad yang sibuknya luar biasa itu 24 jam. Berarti kan itu semua tergantung kita manage waktunya gimana Bu, ya kan? Nah Sally tuh udah buat yang namanya time boxing Bu sebenarnya. Waduh, time boxing luar biasa. Kalah juga di time boxing. Jadi kalau nggak kayak gitu kita nggak agak sulit Bu ngatur waktunya Bu. Jadi kalau time boxing tuh dari malam Sally udah tulis Bu. Bangun pagi jam berapa, mau ngapain aja, ada meeting apa aja, ada kegiatan apa aja, dari pagi sampai malam aku udah tulis. Jadi itu udah di manage. Udah di manage. Jadi setiap hari. Udah ada waktunya. Bahkan mungkin ada yang mingguan, ada yang bulanan kali atau sampai setahun kali setahun enggak lah Bu. Jadi program, ada pasti program pasti ada nih program Terus Mi, program The Keranjang, program The Terus Milan. Iya. Itu luar biasa, pasti udah punya programnya luar biasa ya. Tapi buat saya tuh tadi memanage waktu. Manage waktu. Caranya gimana? Caranya kita harus pisahin dulu mana yang prioritas Bu. Skala prioritas dulu Bu. Mana yang prioritas? Ya pastinya Sally seorang ibu. Sally punya 3 anak. Tetap prioritas adalah keluarga Bu. Anak-anak dulu Sally prioritaskan, ya kan suami juga perlu support kita di mana. Perlu sentuhan. Betul. Jangan sampai sentuhannya batiknya aja. Oke. Sentuhan kasih sayang. Iya. Walaupun Cirebon Jakarta tetap bisa. Makanya aku kan sering bolak-balik Cirebon tuh Bu. Jangan sampai hilang nanti. Sekalian loh Bu. Sekalian ya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tapi ternyata itu yang perlu adalah manage waktu ya. Dan jangan salah, Mbak Sally ini punya 3 anak. Dan katanya dari 3 anak itu tidak ada yang semua pakai pembantu. Iya. Mungkin yang membantu ada. Ada tapi di rumah. yang memegang, menghandle anak dari kecil sampai ya sekarang udah sekolah itu boleh udah lepas. Tapi dari kecil ya bayi ya sampai itu sendiri luar biasa ya. Terus itu kebayang dan ikut jualan. Terus kemana-mana Bu, saya digendong terus kemana-mana. Oke, tadi jadi manage waktu ya tadi ya. Time boxing tadi ya. Time boxing itu dicatat semua. Pokoknya per jamnya tuh ada semua Bu. Mau misalkan nih Bu, ini kan kayak bulan puasa ya Bu ya, kayak tadi malam nih. Nah, ini kan kita bulan puasa. Kan pasti ada tambahan waktu nih buat sahur, buka puasa itu gimana tuh? Iya, jadi kalau misalkan memang alhamdulillahnya aku bisa bangun lebih pagi tuh bangun jam 3 bisa tahajud dulu, tapi kadang juga nggak sempet. Tapi kadang juga nggak sempet Bu, gitu kita tapi manusia biasa tetap yang Bu. Ini niat kita untuk selalu ingat sama yang bersyukur kan itu kan. Jadi kalau misalkan bisa bangun lebih pagi jam 3 bisa sholat subuh dulu, tapi kalau nggak bisa bangun lebih pagi ya jam 4 tuh itu udah lumayan kesiangan, itu cuma bisa sahur. Ya kan? Tadi malam aku sahur sama anakku yang nomor 3 itu. Iya kan? Sahurnya apa tuh kira-kira? Aduh, soalnya badan masih mungil aja nih kayaknya. Sahurnya apa? Bukanya apa nih? Kita pengen tahu nih. Aku yang penting ada buah sama sayuran aja Bu. Sama telur. Udah itu aja. Aku tadi malam tuh makannya sayuran, buah sama telur doang. Kayaknya kita nggak bisa ya. Kita kalau cuma telur sama itu kayaknya nggak bisa ya. Telur aku 2 aja kayaknya aduh. Telur, sayur sama buah. Udah itu aja. Udah itu untuk buka puasa juga? Buka puasa beda. Buka puasa memang ada karbo. Ada karbo. Betul. Karbo tetap ada ya. Tetap ada Bu. Cuma kan maksudnya aku lagi mengurangi nih Bu. Iya, bisa ganti juga sama kentang, sama ubi gitu. Jadi kayak nggak harus nasi Bu karbonya. Nggak bisa ganti apa aja ya. Karena sebenarnya nasi tuh bikin ngantuk loh Bu. Kan soalnya kita kan harus abis buka puasa kita masih ada ibadah lainnya, masih ada taraweh. Kalau ngantuk lemes gimana? Gitu. Tapi kan Nana kalau enak juga nggak ngantuk sih. Tergantung makan. Iya, tapi benar-benar. Tapi yang dikatakan Mbak Sally tadi kan tetap untuk menjaga tadi waktu, memanage waktu untuk diri sendiri adalah jaga kesehatan. Jaga kesehatan dengan pola makan, pola hidup dan olahraga. Sempet-sempetin aja Bu. Walaupun misalkan nggak pilates juga ya cuma jalan doang juga 45 menit cukup lah Bu. Yang penting tiap hari harus ada kita bergerak. Kayak gitu karena itu ya kebutuhan tubuh kita kan Bu. Itu betul banget. Karena saya juga merasakan itu kan kalau kita olahraga kayak badan remek. Nggak enak kan Bu, malahan nggak enak. Harus terus kita bergerak ya. Apalagi di usia. Kalau kamu usia muda salah kalau saya usia udah Bu, usia hanya angka. Angka. Tapi yang penting kita tetap ya. Tapi itu tadi saya bagaimana harus ikuti Sally, saya harus tetap ikut berolahraga, harus tetap aktif juga supaya kita bisa berimbang. Karena kegiatannya luar biasa banget nih.
Nah, Mbak Sally, sekarang kita di bulan suci Ramadan. Ini di bulan Ramadan yang penuh berkah. Ini kan kita perlu berbagi ya. Betul. Nah, kira-kira kegiatan di bulan Ramadan ini Mbak Sally apa nih? Buat perusahaan, buat diri sendiri, buat keluarga, apa kegiatan? Sebenarnya kegiatannya agak sedikit berbeda sih. Kalau itu selalu inovasi deh, selalu inovasi ya. Segala sesuatu selalu inovasi baru. Gimana? Iya, kalau bukan bulan puasa, aku emang banyak kegiatan di luar, Bu. Kayak banyak event-event, kolaborasi, gitu-gitu kan, Bu. Nah, di bulan puasa ini aku udah bilang agak mengurangi kegiatan di luar, lebih fokusnya ke dalam internal. Jadi alhamdulillah ini kembali skala prioritas ya. Iya, jadi setiap waktu tuh kita ikutin, kita manage itu dengan gitu ya. Betul. Jadi kembali kemana ke kalau internal? Aku lebih fokus ke internal. Aku banyak memperbaiki sistem internal kita gitu. Apalagi di bulan puasa, aku pengen bukan cuma aku, tapi karena tim aku juga ibadahnya harus maksimal. Bisa fokus. Lembur-lembur tuh aku udah nggak mau lagi tuh ada lembur. Sama-sama. Kayak betul. Kita perlu kayak dengan tim ini ya. Kita mendengar kita. Aku juga kalau di rumah sekarang udah belajar untuk orang di dalam rumah. Orang-orangku yang mbak-mbak, mas-mas yang suka bantuin aku, kita bareng. Aku ternyata indah juga ya. Enak kita kan? Kayak sesuatu kalau terawih bareng, sholat bareng, orang yang selalu bersama-sama kita kan mereka ya. Iya kan, yang keluarga mereka. kita. Jadi kayak punya adem ya. Iya, enak banget. Emang aku merasakan itu juga sih. Iya, aku batasin pokoknya jam 5 harus selesai semuanya. Jam 5 sore harus selesai semuanya. Jadi misalkan tim juga ada yang bisa pulang, bisa buka puasa bersama-sama keluarganya. Itu kan intimate banget. Jadi tadi di bulan suci Ramadan ini konsolidasi di internal. Jadi bagaimana membangun tim semakin di dalam posisi ini, lebih banyak komunikasi, banyak bawaan bersama-sama, ibadah bersama. Betul, lebih banyak kebersamaan. Sama aku juga fokus mengupgrade diri sendiri, kayak misalkan ya tadi aku ada les juga gitu kan, ada les. Upgrade diri. Masih perlu di-upgrade ternyata. Oh iyalah Bu, harus terus ya kan, biasa, begitu. Jadi namanya belajar itu nggak pernah berhenti. Nggak boleh berhenti, harus sampai kapanpun kita. Belajar kan? Terus mengasah diri untuk kita terus mengupgrade itu diri kita untuk lebih baik. Luar biasa banget ya dengan suci Ramadan ini ya. Nah tapi sekarang kali ini tantangan bisnis di bulan suci Ramadan buat Sally gimana? Ini tantangan atau menjadi peluang? Ada dua, Bu. Ada dua. Oke, gimana? Ya. Jadi kalau untuk awal-awal puasa, memang tantangannya orang belum banyak belanja kalau di awal puasa. Padahal salah ya. Padahal di awal puasa itu sebaiknya belanja. Masih orang belum banyak yang belum banyak belanja. Harusnya mengambil pada waktu itu masih sepi juga. Orang masih fokusnya makan. Nah, vibes-nya soalnya memang begitu, Bu. Masih agak lemes-lemes. Jadi orang belum bersemangat untuk belanja. Aku tadi udah belanja belum. Ini memang beda ya, agak lain nih Ibu Susi ini. Buka puasa. Udah langsung. Terus. Ya, tapi kita jadiin peluang itu buat apa? Kita berbenah, kita perbaikin. Gimana caranya kita mempersiapkan amunisi, Bu, malahan. Luar biasa. Iya amunisi dong. Di bulan menjelang Ramadan, Lebaran. Biasanya ramingnya tuh di minggu kedua, Bu. Kalau menjelang Ramadan enggak ya? Enggak. Justru menjelang Lebaran justru. Jadi kayak Ramadan kita mempersiapkan amunisi. Untuk program dong. Program tuh. Iya, promosi Lebaran tuh apa aja produk-produk yang mau kita exposure-nya dilebihin tuh yang mana kayak gitu, Bu. Iya, yang jadi menarik mana gitu kan. Jadi pas mau Lebaran tuh wah, kita udah full amunisi tuh, Bu. Ayo kita hajar terus sales gitu. Luar biasa banget ya. Itu orang-orang mudik juga pada datang, Bu. Oh ya, dan Cirebon tuh udah karena orang liburan justru jadi Lebaran itu utama. jadi suatu tempat wisata juga karena pinter nih. Ini kan tadi mungkin kreatif dan inovasi tadi ya, bahwa tokonya dibuat tempat wisata. Iya. Jadi di situ ada tempat makan, ada tempat experience, terus tempat tadi di museum. Jadi emang kayak tempat wisata. Jadi kalau aku datang kemarin itu bus-bus yang datang tuh. Betul itu belum Lebaran tuh. Itu hari biasa tuh. Hari biasa. Aku belum ngebayang tuh kalau weekend tuh. Weekend pasti lebih rame kita tuh. Weekday ya, Bu ya. Weekday tuh tadi kemarin rame. Kan rame. Gimana kalau weekend? Gimana kalau Lebaran? Luar biasa banget. Dan karena di sana nggak ada yang kenal Mbak Sally terus nih, nggak ada yang kenal. Tadi Mega Mendung. Ini si wanita cantik si Mega Mendung. Ini luar biasa. Nah, aku pengen tahu nih Sally. Di saat bulan Ramadan ini untuk lebih produktif, apa di kiat-kiatnya untuk kita tetap tips untuk tetap produktif? Tips. Tadi ya selain tadi olahraga udah pasti ya, makannya sih apa kira-kira? Istirahat yang cukup. Istirahat itu penting sekali, Bu. Jangan sampai kita. Jadi Sally ada batas waktu nggak? Kita tuh kalau dalam ini bekerja itu dari jam berapa? Kalau nggak puasa jam berapa? Kalau puasa jam berapa? Nah, kalau lagi nggak puasa, emang aku kadang-kadang overload sampai jam 11 malam tuh. Aku masih ada meeting tuh. Bisa terjadi begitu. Sesuai kebutuhan. Kalau lagi urgent, mau gimana lagi? Tapi kalau bulan puasa, aku pokoknya maksimal di jam 10, Bu.
Habis taraweh ya kan. Itu pasti jam 10. Udah. Terus kalau Mbak Sel ini kalau lagi pergi atau beraktivitas gitu ya dengan kepadatan kayak gitu, dengan anak-anak tuh baik pun ya. Iya. Karena anaknya juga ada yang sekolah di luar nih. Iya, ada di Sydney. Yang Sydney satu di Sydney. Yang 2 di sini. Yang 2 di sini. Nah, dia tetap komunikasi Tetap dong. komunikasi sekarang kan udah eranya digital. Yang di sana cowok cewek sih? Cowok ya. Cowok. Dan cara gimana tuh melepas anak di luar itu gimana tuh? Sebenarnya namanya seorang ibu pasti berat Pasti ya. Cuma aku tuh kuat karena anakkunya suka. Anakku yang kepengen belajar. Jadi kan kita sebagai ibu support dong, support full. Mama kalau mama sedih aku nanti kepikiran, aku jadi nggak fokus belajar ya. Oke, aku bilang oke, mama akan support full ya kan. Yang penting kakak nggak putus komunikasi gitu kan, tetap komunikasi. Soalnya kalau bilang kalau mama aja sampai nggak sekolah matahari sampai bisa besar nih, apalagi kamu yang sekolah harus lebih bagus lagi dari itu mama. dia. Itu yang menjadi cita-cita seorang ibu pasti. Betul, anak tetap pasti melepas ya tuh dengan berat, tapi bagaimana melepas untuk cita-cita dia. Iya, penuh dengan harapan kan bu pastinya. Kan, siapa tahu jadi penerus. Insya Allah. Yang ada lebih bagus lagi tentu harapannya pasti gitu ya. Tadi supaya tipsnya tadi lebih produktif tadi istirahat yang cukup ya kan. Istirahat yang cukup tuh gimana? Kita harus dapat deep sleep bu. Deep sleep tuh yang gimana tandanya? Nggak mimpi. Kalau kita tidur tidak bermimpi itu deep sleep, tidurnya nyenyak, bangunnya pun fresh. Ya kan, terus olahraga, ya kan? Karena olahraga tadi mau buat deep sleep tadi. Iya, Karena olahraga tadi tuh kita nggak sempat tutup mimpi, udah benar. Makanya itu sebenarnya sudah satu kesatuan tuh bu, ya kan? Istirahat yang cukup, olahraga, sama makanan yang bernutrisi. Jadi nggak boleh berlebihan, yang penting cukup aja. Sesuai kebutuhan tubuh kita, kayak gitu. Itu tuh yang dijaga ya. Untuk di sana kita kalau mau tetap produktif tadi hidup sehat, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, ya kan? Istirahat cukup dan tadi apa? Makanan juga yang kita bernutrisi, jangan yang berlebihan. Iya, sayur, buah aja, ya kan? Nah, kita sekarang pengen mendengar dari Mbak Sally untuk yang pengen menjalani bulan Ramadan ya. Ini bulan yang penuh makna dan memulai bisnis oleh usaha Bali dari batik ya, dan yang lain-lainnya pasti yang lain-lainnya nih ya. Yang kita pengen tahu nih Mbak Sally ini di bulan Ramadan ini kira-kira apa message pesan buat teman-teman di luar sana bahwa kita di bulan ini tetap produktif tadi itu kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Kalau selain tadi ya, iya. hidup sehat tadi kira-kira apa tadi? Kalau Sally itu punya kayak target atau pencapaian tuh setiap bulan Ramadan tuh harus lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Semuanya. Jadi selalu memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Tadi itu sebenarnya suatu hal yang bagus loh, bahwa di bulan Ramadan ini Mbak Sally internal. Jadi untuk diri sendiri, untuk tim, untuk usahanya, apa yang diperbaiki? Waktu momennya justru di bulan Ramadan ya. Ini tepat sekali loh Bu, sebenarnya momen yang tepat loh di bulan Ramadan untuk memperbaiki internal kita. Ya kan, tim kita. Karena nggak terlalu kredit. Karena nggak terlalu kredit. Jadi itu yang waktunya orang-orang pada fokus ibadah juga gitu kan. Jadi fokus bagi kita untuk memperbaiki diri sendiri. Selain diri sendiri, bagaimana dengan tim, memperkuat tim, jadi lebih solid, lebih kuat dan juga memperbaiki usaha. Lebih intimate juga kita sama tim gitu kan. Karena kan kita juga sama-sama memperbaiki ibadah juga gitu kan. Luar biasa sekali ya. Ini Mbak Sally ini betul-betul menginspirasi buat teman-teman di luar sana. Banyak hal yang mungkin menjadi contoh. Tapi ada satu tips ya, aku pengen tahu Mbak Sally coba buat anak-anak muda dulu sebelum kita ke closing, kita pengen tahu Mbak Sally kasih dong tip ke anak-anak muda bahwa nggak boleh nyerah, bahwa kalian harus bangkit, kalian harus berani bermimpi besar, karena untuk mencapai mimpi besar tuh bisa, kita asal mau apa enggak. Coba lihat apa yang Mbak Sally bisa sampaikan, silakan. Ada 3 sih sebenarnya kiat yang udah Sally jalanin ya Bu ya selama ini. Yang pertama kita tuh harus punya niat yang sangat kuat. Niat dulu nih Bu. Niatnya seperti apa? Kalau niat kita cuma buat diri sendiri, itu Allah akan kasih kapasitasnya cuma buat diri sendiri. Tapi alhamdulillah waktu itu Sally niatnya bukan cuma buat diri sendiri, tapi Sally pengen menjadi sebaik-baiknya manusia paling banyak bisa memberikan manfaat untuk manusia lain. Alhamdulillah ternyata Allah kasih amanah kapasitas yang sebegininya gitu loh Bu. Itu pertama niat yang kuat. Yang kedua kita mau menjalankan prosesnya Bu. Karena nggak semua orang itu mau menjalani prosesnya. Tadi yang tadi nggak boleh menunda dan tadi jangan ada beralasan. Buang kata tapi, buang kata nanti. Jangan banyak beralasan dan jangan banyak menunda gitu itu kan. Karena ketika orang ditanya siapa yang mau sukses, rata-rata semua orang mau sukses. Tapi ketika ditanya mau nggak menjalani prosesnya, banyak yang mundur Bu.
ya kan? Ya itu. Udah nyerah. Udah nyerah duluan kadang-kadang sebelum berperang. Jadi ayo kita nikmati prosesnya. Yang ketiga adalah keyakinan yang tidak pernah memudar. Kita yakin dengan diri kita sendiri, kita percaya bahwa kita bisa. Karena apa? Sebanyak apapun orang meremehkan kita, meragukan kita, tapi kuncinya adalah di diri kita. Kalau kita yakin dan tidak akan pernah memudar, itu insya Allah kita akan tercapai semua mimpi-mimpi kita. Luar biasa, tepuk tangan buat Sally. Terima kasih. Tadi harus ingat ya, kita untuk menjadi produktif, untuk menjadi sukses, menggapai mimpi, kita tadi harus niat yang kuat. Iya dong. Niat yang tadi niat yang Mbak Sally punya niat yang kuat dari awal bahwa saya bisa. Yes. Saya yakin untuk meraih mimpi itu saya bisa. Itu kan niat dulu ya. Niat dulu. Dan juga tadi bagaimana harus dengan konsisten dilaksanakan. Betul. Tadi juga jangan menyerah, jangan menunda, Iya, harus jangan menikmati mengeluh, prosesnya. menikmati proses. Jangan proses itu dilewatin karena memang seorang tuh mencapai sesuatu itu harus proses dulu. Jatuh bangun itu dilakukan, dialami. Iya. Ini Mbak Sally mengalami itu ya. Dan ketiga tadi adalah yang Anwar itu adalah apa tadi? Ketiga bahwa tadi niat, tadi mau menjalankan proses dan juga punya keyakinan yang tidak pernah memudar. Yakin bahwa saya bisa, yakin bahwa saya mampu. Ini yang menurut saya kita memang harus menjadi pegangan kita untuk menjadi sukses. Terima kasih Sally cantik. Sally yang makasih banyak Ibu. Makasih banget Senang atas cerita sekali. dan inspirasinya. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan manfaat, barokah buat kita semua. Amin. Dan juga lebih semangat menjalani Ramadan sambil tetap produktif. Tadi apa yang sampai diceritakan oleh Sally yang luar biasa. Jadi Ramadan menjadi halangan untuk tetap berproduktif. Tadi harus dengan tadi ya, makan yang sehat, hidup sehat, olahraga terus ya. Istirahat yang cukup. Istirahatnya cukup dan ini semoga kita tetap menjaga ibadah dengan penuh berkah ya. Amin. Dan juga jangan lupa Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Betul. Tadi dia bilang introspeksi diri. Ini kesempatan momen bagi kita dan bagaimana momen saat ini juga Ramadan ini menjadi tempat untuk berbagi dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Yuk kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan sampai jumpa di episode Ruang Waktu, Ruangku Untukmu berikutnya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua meraih keberkahan dan kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbil alamin. Bye.